Ya, kali ini gua mau ngasih pengalaman gua selama main Mobile Legend sampai akhirnya bisa ke Mythic ya, walaupun baru Mythic 5. Itu gini, sebenarnya mitos atau fakta tier epic itu tier neraka? Jawabannya fakta. Kenapa? Karena di tier epic itu banyak player kan yang dari GM naik ke tier epic atau sebagainya. Itu dia biasa kayak sistem ala sistem brawl, yaitu kebanyakan nyari kill. Nah, itu banyak banget yang orang mainnya sistem kayak gitu, mainnya cari kill. Nah, kalau udah lo lolos dari tier epic, di legend juga sama, malah di legend lo bisa lebih parah. Gua di tier epic itu ngepush kalau nggak salah masih sisa 57 harian gua ngepush, dan tiap tiap rank di tier epic dari epic 5, 4, 3, 2, 1 masing-masing itu bisa makan waktu tuh seminggu. Terlama itu di epic 4 sama epic, kalau nggak salah gue naik agak lama itu epic 4, 3 sama 2. Itu lama banget karena kebanyakan dapet tim yang nyarinya mukil tapi turret di loss. Terus bagaimana cara akhirnya lepas dari tier epic? Ubah mindset lo, cara main lo. Kalau gue bilang begitu. Kenapa? Gua mulai bisa naik ke tier legend sama ini. Gue sebenarnya solo player, rata-rata itu gue make tank. Nih, gue rata-rata itu make tank. Atlas, Baxia, Grok, Lolita. Kalau untuk ya gue rata-rata itu make tank. Nah, jarang gue make fighter. Kalau untuk kayak Loi, Franco, bla bla bla, itu gue main tuh nggak jauh dari klasik, dan itu juga asal main doang. Nah, kalau misalnya di di rank gue main tuh kan biasanya gue make tank. Itu di tier epic tuh solo rank tank itu susah naik. Akhirnya gua itu mainnya emang rada lama, butuh waktu lama. Terus kalau misalnya lo mau naiknya rada cepat, lo belajar offlaner banyak kok di YouTube yang biasa main kayak R7, kayak siapa sih, Aura. Kalau gue bilang dia kan assassin, tapi dia tipe assassinnya itu offline, nggak tipe istilahnya asal kill enggak. Aura itu mainnya dia terstruktur malah. Terus kalau intinya sih belajar offlaner. Terus di tier epic lo pasti pernah dapet tim misalnya atau musuh ini temennya ngerumbul di tengah nyari kill atau apa, tapi push lo di turret lo tuh dicolong dari bagian side-nya, atas atau bawahnya tuh dicolong. Nah, itu sebenarnya mah bagus. Lo kalau lo buang ego lo untuk cari kill atau apa, itu malah yang lebih bagus, yang lebih cepat naik ke tier berikutnya. Nanti lo kalau di tier
naik ke tier legend itu harus lebih ini lagi, main offlanernya lebih diperhatiin lagi atau gimana caranya. Karena kalau lo nggak asal sembarangan main, tim offlanernya istilahnya kurang bagus, tim lo jelek. Terus udah gitu kalau misalnya lo nya bagus, tim lo tetap jelek. Kalau misalnya tengahnya nyarinya kill, tapi kalau misalnya dapat kerjasamanya bagus, offlanernya bagus, kanan side lane-nya kanan kirinya, terus istilahnya yang tengahnya kagak terlalu nyari kill atau mainnya rapi, cepet kok naiknya. Kalau mau main offlaner, gue naik ya setelah berapa kali main offlaner, nyeting dan offlaner yang biasa gue pakai tuh buat ini Sylvana sama Xbox. Kenapa gue pakai Sylvana sama Xbox? Xbox kan mainnya area, Xbox itu mainnya area, jadi enak lah kalau Xbox itu main area. Terus Sylvana itu range nya untuk basic attack itu 3 minion ke belakang tuh kena. Jadi main yang cari yang area, bukan area sih, area jangkauannya panjang. Kayak gitu-gitu aja sih kalau gue bilang. Kalau ya mau naik istilahnya dari epic ke legend ke mythic, ya main begitulah. Soalnya di mythic pun, dan kalau misalnya pertama kali lo main di mythic atau diundang sama dari tier legend diundang sama mythic, itu main asli luar biasa barbar. Hyper carry-nya mainnya gimana, ininya gimana, dan itu gue bilang asli ini banget. Di tier epic itu lebih kompleks cara mainnya. Ya udah segitu aja dari gua. Semoga istilahnya yang dikata epic abadi bisa naik ke legend, yang mentok di legend bisa naik ke mythic. Ya, makasih.